me, got me feeling crazy. Shot my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuryanti Sahrul dari kelas 4B jurusan PGSD dengan NIM 15142308. Mata kuliah pembelajaran kelas rangkap. Dosen pengampu Ibu Putri Hasanah Kamila SPD MPD. Baik, kita masuk pada materi pertama. Bagian A, ada model pengelolaan PKR. Model PKR adalah model pembelajaran yang ideal menurut para guru yang telah melakukan sistem PKR, yaitu dengan menggabungkan dua kelas dalam satu pembelajaran karena dapat mendeskripsikan sistem pembelajaran yang efektif, yaitu pengalaman belajar yang dimana siswanya berperan secara langsung dan aktif dalam lingkungan belajarnya, serta hubungan antara interaksi antara guru dan siswa tercipta secara langsung. Adapun alasan lain guru menerapkan PKR ini adalah untuk mempersingkat waktu, yaitu dengan menggabungkan dua kelas dengan tingkat yang berbeda sekaligus. Itu sangat efektif untuk kelas-kelas yang memiliki waktu, jam, dan mata pelajaran yang sama untuk menerima materi yang sama. Dalam satu jam mata pelajaran yang sama. Dan yang lebih efektif lagi adalah dua kelas yang digabungkan ini cukup dikelola satu guru saja. Kita masuk pada model-model pengelolaan pembelajaran kelas rangkap. Yang pertama, PKR 221 atau dua kelas, dua mata pelajaran, satu ruang kelas. Dapat dijabarkan bahwa ada dua kelas yang digabungkan dalam satu ruangan namun memiliki kelas diberi masing-masing mata pelajaran yang berbeda. Misal, menggabungkan kelas 1 dan 2, maka dalam satu ruangan ada murid kelas 1 dan kelas 2 dan masing-masing kelas dibagi dua kelompok untuk menerima pembelajaran sesuai tingkat kelas. Yang kedua, PKR 222, yaitu dua kelas, dua mata pelajaran, dua ruang kelas. Dapat dijabarkan bahwa ada dua kelas dan masing-masing kelas diberi penjelasan sesuai tingkat dan berada di dua ruang, sehingga guru yang merangkap harus berpindah-pindah dari satu kelas ke kelas lainnya. Yang ketiga, PKR 333, yaitu 3 kelas, 3 mata pelajaran, 3 ruang kelas. Dapat dijabarkan bahwa model ini seperti PKR 222, hanya saja jumlah kelasnya di ruangannya ada 3. Nomor 4, PKR 331, yaitu 3 kelas, 3 mata pelajaran, dan 1 kelas. Dan lain-lain sesuai yang dihadapi guru di lapangan. Dapat dijabarkan bahwa dalam model PKR ini ada 3 kelas yang dijabarkan dalam satu ruangan, namun masing-masing kelas menerima mata pelajaran sesuai dengan tingkat kelasnya. Selanjutnya, materi kelebihan dan kelemahan model pembelajaran kelas rangkap. Kelebihannya, yang pertama, efisiensi sumber belajar. Dapat mengatasi keterbatasan guru di daerah terpencil. Menghemat penggunaan ruang kelas dan fasilitas sekolah. Yang kedua, meningkatkan kemandirian siswa, yaitu siswa belajar untuk mandiri karena mereka harus menyelesaikan tugas sendiri atau bekerja sama dengan teman sebaya, dengan meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan problem solving. Yang ketiga, meningkatkan interaksi dan kolaborasi. Siswa dari berbagai tingkat kelas dapat berinteraksi dan belajar bersama. Yang keempat, fleksibilitas dalam pembelajaran. Guru bisa mengatur pembelajaran secara lebih kreatif dengan integrasi materi yang beririsan di berbagai tingkat kelas. Bisa diterapkan model pembelajaran tematik atau berbasis proyek. Yang kelima, mengembangkan kompetensi guru. Guru menjadi lebih tampil dalam manajemen kelas dan perencanaan pembelajaran yang efektif. Meningkatkan kreativitas dalam pengelolaan pembelajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan siswa yang berbeda. Kelemahan yang pertama, beban kerja guru lebih berat. Guru harus merancang pembelajaran yang sesuai untuk beberapa tingkat kelas sekaligus. Perlu keterampilan manajemen kelas yang baik agar pembelajaran tetap efektif. Yang kedua, sulitnya menyesuaikan kurikulum. Tidak semua mata pelajaran bisa diajarkan secara bersamaan kepada beberapa tingkat kelas.
Guru harus menyusun strategi agar kurikulum tetap berjalan sesuai dengan tingkat pembelajaran, target pembelajaran. Yang ketiga, kurangnya fokus bagi siswa. Siswa bisa mengalami kesulitan berkonsentrasi karena pembelajaran mencakup berbagai tingkat. Tidak semua siswa bisa belajar mandiri tanpa bimbingan langsung dari guru. Yang keempat, keterbatasan fasilitas dan sumber belajar. Sekolah di daerah terpencil biasanya memiliki keterbatasan buku, alat peraga, dan teknologi pendukung. Tanpa sumber daya yang memadai, pembelajaran bisa kurang maksimal. Yang kelima, potensi keterampilan dalam pembelajaran. Siswa dengan kemampuan lebih tinggi mungkin kurang mendapat tantangan yang sesuai. Siswa yang lebih lemah bisa tertinggal jika pembelajaran tidak diatur dengan baik. Baik, materi selanjutnya bagian B. Kajian pengorganisasian pembelajaran kelas rangkap. Pengorganisasian pembelajaran kelas rangkap atau yang disingkat dengan PKR adalah suatu studi atau analisis mendalam mengenai bagaimana cara mengatur dan melakukan proses pembelajaran ketika seorang guru mengajar lebih dari satu tingkat kelas dalam satu waktu ruangan. Aspek-aspek pengorganisasian PKR. Yang pertama, model pembelajaran. Mencakup strategi dan metode yang digunakan dalam PKR seperti pembelajaran individual, kelompok, atau klasikal. Menentukan model yang paling efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran di berbagai tingkat kelas. Yang kedua, pengelolaan kelas, yaitu bagaimana mengatur tata letak ruangan, pembagian waktu, pengelolaan siswa dari berbagai tingkat kelas, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan efisien. Yang ketiga, kurikulum dalam materi pembelajaran. Bagaimana menyesuaikan kurikulum dalam materi pembelajaran agar relevan dengan kebutuhan siswa di berbagai tingkat kelas, mengembangkan materi yang dapat diakses dan dipahami oleh siswa. Yang keempat, evaluasi pembelajaran. Bagaimana menilai kemajuan belajar siswa dari berbagai tingkat kelas secara adil dan efektif. Menggunakan berbagai teknik evaluasi yang sesuai dengan karakteristik PKR. Materi selanjutnya, tujuan pengorganisasian PKR. Yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran kelas rangkap. Yang kedua, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa di berbagai tingkat kelas. Yang ketiga, memberikan panduan bagi guru dalam melaksanakan PKR secara profesional. Yang keempat, mengatasi kekurangan tenaga pendidik. Yang kelima, meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Materi bagian C yaitu lingkungan sebagai sumber belajar. Nah, lingkungan sebagai sumber belajar adalah konsep yang memanfaatkan segala sesuatu di sekitar peserta didik sebagai bahan atau media pembelajaran untuk memperkaya pengalaman dan pemahaman mereka terhadap suatu materi. Lingkungan dapat berupa lingkungan fisik, sosial, budaya, maupun teknologi yang mendukung proses belajar. Aspek-aspek lingkungan sebagai sumber belajar. Yang pertama ada kekayaan informasi. Nah, di sini ada lingkungan mengandung berbagai informasi yang dapat diakses melalui pengamatan, interaksi, dan eksplorasi. Selanjutnya, misalnya, alam memberikan informasi tentang ekosistem, cuaca, dan keanekaragaman hayati, sedangkan masyarakat memberikan informasi tentang budaya, sejarah, dan interaksi sosial. Yang kedua, pengalaman langsung. Nah, poin pertama, belajar dari lingkungan memberikan pengalaman langsung yang lebih bermakna daripada belajar dari buku dan media lainnya. Poin kedua, peserta didik dapat mengamati, menyentuh, merasakan, dan mengalami sendiri apa yang dipelajari. Yang ketiga, relevansi dan kontekstualisasi. Yang ketiga, relevansi dan kontekstualisasi. Yang ketiga, relevansi dan kontekstualisasi. Yang pertama, poin pertama, belajar dari lingkungan membuat pembelajaran lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari. Yang keempat, pengembangan keterampilan. Poin pertama, pemanfaatan tingkat sebagai sumber lingkungan dapat mengembangkan berbagai keterampilan, seperti keterampilan observasi, analisis, pemecahan masalah, dan kerjasama.
Manfaat lingkungan sebagai sumber belajar. Yang pertama adalah meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Yang kedua, membuat pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. Yang ketiga, mengembangkan pembelajaran yang lebih mendalam tentang konsep-konsep yang dipelajari. Yang keempat, meningkatkan kesadaran dan kepedulian peserta didik terhadap lingkungan. Yang kelima, meningkatkan keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran. Baik, itulah materi yang bisa saya paparkan dari video ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.